Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iskia Faranda Kuntoro dengan NIM 21114471. Saya bersama narasumber saya. Monggo Pak, diperkenalkan diri. Ya, nama saya Bambang Kuntoro. Alamat di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan saya selaku ASN, tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. Di kebetulan saya menjabat selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Sleman. Ya, itu saya. Kalau boleh tahu, Bapak lulusan dari mana? Ya, saya lulusan kalau SD Karno 1, SMP 2 Kalasan, SMA-nya SMA 11 Yogyakarta. Kemudian kuliah S1-nya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN, atau sekarang terkenal namanya IPDN. Sekarang IPDN itu ya Pak? Ya, IPDN di Bandung, di Jatinangor. Waktu itu masih satu sekitar di Jatinangor. Oh ya. Kemudian S2-nya saya mengambil manajemen pemerintahan di STPMD, Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Masyarakat Desa di Paciro. Oh ya. Mungkin itu perkenalan dan sedikit informasi tentang narasumber saya. Berikutnya langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang menurut Bapak menjadi kunci kesuksesan dalam hidup? Ya, kunci kesuksesan dalam hidup. Ya. Yang jelas jangan menyerah ketika gagal. Berusaha dan berusaha terus bila itu yang kamu ingin capai. Jadi kalau gagal itu ya itu hal yang biasa, ambil hikmahnya Ya. tetap belajar dari kegagalan itu, dicari nilainya, maknanya apa, sehingga nanti bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Selain itu juga ada doa orang tua pastinya. ya, doa orang tua pasti Doa orang selalu tua menyertai. Itu pasti. Enggak. Itu yang menguatkan kita semua. Saya waktu itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan yang baru dan belajar dari pengalaman itu seperti apa Pak? Ya, tantangan baru. Ya, kita harus upgrade ya. Setiap hari keadaan atau zaman itu semakin maju. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan dalam bidang, apalagi dibandingkan Bapak dulu. Zaman Bapak kuliah itu belum ada laptop. Ya. Nah, softwarenya masih pakai Word, masih Excel yang lawas-lawas, yang lama-lama itu. Sekarang udah canggih-canggih begitu. Ya belajar, tentunya belajar, cari informasi dari manapun, tanya teman, itu juga penting. Teman yang baik yang mau ngasih informasi, sehingga apa yang nggak kita ketahui, apa yang ingin kita ketahui itu dapat diinformasi dari teman-teman. Apalagi kalau sekarang ya ada namanya Google ya, semua bisa ditanyakan di situ kira-kira. Itulah sana belajar. Dah ruang dan waktu sekarang nggak dibatasi, ilmu pengetahuan sudah diubah semuanya. Tinggal kita bagaimana untuk bisa menyesuaikan, cari waktu yang terbaik untuk bisa belajar menghadapi tantangan yang baru, kira-kira seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bapak menanggapi rasa takut dan ketidakpastian dalam hidup itu seperti apa? Rasa takut dan ketidakpastian. Ya. Ya, yang jelas kita selalu bersyukur, itu yang paling utama. Apapun kondisi kita bersyukur. Kita masih diberikan kesehatan, nafas hidup, itu bersyukur. Nah setelah itu dengan syukur itu kita berbuat apa?
berbuat baik bisa bersama, ya kan? Kemudian menghormati orang tua pastinya, taat sama ajaran agama pastinya begitu. Sehingga ketika ada ketidakpastian itu, ketika kita apapun iman kita itu akan kuat ketika kita berpasrah pada Tuhan. Ya, Tuhan akan berarti buka jalan, kita minta kepada Tuhan kasih saya yang terbaik. Ya, itu kira-kira itu. Jadi harus berpasrah pada Tuhan. Ya, Semuanya diserahkan pada Tuhan. Ya. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak membangun dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain itu seperti apa, Pak? penting. Jadi menjalin hubungan yang baik atau istilahnya relationship dengan orang lain itu penting. Kenapa? Itu kita bisa dapat banyak manfaat dari teman-teman kita sama kita orang lain itu. Nah, menjaganya adalah ada istilah namanya mulutmu harimaumu. Hati-hati ketika bicara, jangan sampai lawan bicaramu, temanmu tersinggung dengan ucapanmu meskipun itu hanya guruanmu. Berguru hati-hati, jangan sampai menusuk sampai ke perasaan yang bersangkutan. Ibaratkan sudah dirimu sendiri. Nah, itu tepo seliro itu penting orang Jawa. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sehingga untuk menjaga relationship dengan orang lain, hubungan yang baik dengan orang lain ini itu adalah sikap itu. Kemudian yang lainnya adalah tunjukkan kepercayaan diri. Kadang-kadang orang nggak punya percaya diri, susah karena saya lemah, kayak saya lemah, saya kurang mampu, saya nggak boleh. Orang itu masing-masing punya kemampuan, talent sendiri-sendiri. Nggak bisa dimiliki orang lain. Tunjukkan talentnya itu, tapi jangan sombong. Kamu punya kepribadian yang baik, atau yang menghormati, sopan santun, baik cara berpakaian, performa, penampilan itu kan menarik orang untuk bisa kita saling komunikasi yang baik, relationship tadi dengan orang lain. Sehingga orang lain akan menilai, oh ternyata dia orang baik, oh ternyata dia pemikirannya. Dan hilangkan namanya prasangka buruk pada orang lain. Nah, itu penting. Jadi, anggap semua orang berbuat baik, meskipun kita juga tetap hati-hati. Waspada, hati-hati. Itu penting. Jadi menjaga hubungan tetap kita anggap orang itu orang semua baik, yang tidak berarti oknum. Kita harus melihat yang oknum itu harus kita waspadai. Gitu. Karena seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bicara soal kepercayaan diri, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk membangun kepercayaan diri? Ya, kalau bicara membangun kepercayaan diri, ya sekali lagi kita harus mempunyai talent, punya talenta, punya kemampuan yang bisa saya bisa, meskipun tidak ditonjolkan, disombongkan gitu. Itu kepercayaan diri kita, punya kemampuan kok, sama dengan orang lain. Tidak usah minder dengan oh dia ternyata begini. Tuhan kasih kita talent masing-masing, Tuhan kasih kita kemampuan masing-masing. Itu pasti masing-masing orang akan mungkin berbeda talentnya, tetapi sekali lagi itu bisa untuk bekal masa depan masing-masing orang yang dikasihkan talent dari Tuhan tadi itu. Sehingga ya bersyukur, kasih talent, itulah cara untuk membangun kepercayaan diri. Dan yang paling utama sebetulnya disiplin. Kunci dari semua itu disiplin dalam segala hal. Disiplin waktu utamanya, seperti itu. Mungkin cukup itu aja, Pak, pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menjadi narasumber saya. Terima kasih telah menyalurkan ilmu pada teman-teman. Terima kasih juga untuk sama-sama partisipasinya dalam perbincangan hari ini.